Uang dengan barang boleh, tapi uang dengan uang riba. Prof, saya pinjam uang 200 juta. Nanti saya bayar 220. Haram, riba. Tapi ketika saya beli mobil, Prof, saya cicil tiap bulan, maka lunas dalam waktu 1 tahun, itu tidak riba. Karena akadnya uang dengan barang. Yang jadi masalah ketika kita pergi ke dealer untuk beli mobil, kita katakan kita tidak punya uang cash, dia tidak mau langsung transaksi dengan dia. Tapi dia akan libatkan pihak ketiga, penyedia keuangan. Pada akhirnya transaksi kita adalah uang dengan uang. Uang dengan uang, bukan uang dengan barang. Lalu apa solusinya? Pergi ke bank syariah. Kenapa di bank syariah uang dengan barang? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bank syariah, saya mau beli mobil. Terus mau pinjam uang. Kata bank syariah, kami tidak melayani peminjaman uang dengan uang. Karena uang dengan uang berbunga haram. Bapak sebetulnya mau beli apa? Mau beli mobil. Kata orang bank syariah, mobilnya kami beli. Bank syariah membeli mobil. Setelah itu bank syariah menjual mobil itu ke kita, maka akadnya kredit sama seperti barirah dibeli pada zaman Nabi, kredit 9 tahun. Jadi akadnya adalah uang dengan barang. Bagaimana hukum jual beli saham, Pak Ustadz? Saham tersebut dari perusahaan yang bergerak di bidang halal seperti perkebunan, konstruksi, tapi dalam menjalankan bisnis mereka terlibat dengan bank, biasanya mengandung unsur riba. Hampir semua perusahaan pasti terlibat dengan bank. Saya perusahaan menjalin kerjasama dengan bank. Lalu saya jual saham. Saham bisa naik turun. Pas beruntung naik, pas rugi hancur turun. Apapun nama transaksinya, forex, jual beli saham, transaksi e-commerce. Apapun nama transaksinya, kalau selamat dari yang 3 boleh. Apa yang 3 itu? Tidak ada ghish, tipu, tak ada zulm, aniaya, tak ada gharar, gambling. Kalau bersih dari yang 3, lanjutkan. Tapi selama ada salah satu dari 3 atau 3-tiganya ada, hentikan. Renung baik-baik, tanya yang pakar, ada tak yang 3 ini? Ada ghish, tipu, tak ada. Ada zulm, aniaya, tak ada. Ada tak gambling, ketidakpastian. Bisa melambung, bisa jatuh. Selama ada yang 3, maka tak dibenarkan. Riba, haram. Na'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Siti Anissa Ramadhani, NIM 22202038862080048. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendapat ulama tentang pasar uang. Pasar uang konvensional merupakan sistem keuangan yang melibatkan transaksi instrumen jangka pendek seperti deposito berjangka, surat berharga komersial. Hal yang sama ditegaskan oleh Syekh Muhammad Taqi Ismani, salah satu tokoh penting di Dewan Standar Syariah, yaitu Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Beliau menyatakan bahwa instrumen pasar uang berbasis bunga termasuk dalam transaksi antarbank atau interbank money market merupakan riba yang nyata. Lembaga fikih internasional seperti Majma' al-Fiqh al-Islami atau di bawah organisasi konferensi Islam dalam keputusan sidang kelima tahun 1988 di Kuwait juga menyatakan bahwa semua bentuk transaksi berbasis bunga dalam surat berharga dan pasar uang tidak sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI telah menerapkan sejumlah fatwa yang menunjukkan ketegasan sikap terhadap larangan riba dan sekaligus mendorong pengembangan pasar uang syariah seperti fatwa DSN nomor 69 atau DSN MUI 6/2008 tentang sukuk. Oleh karena itu, sebagai alternatif, para ulama dan pakar ekonomi Islam mengembangkan pasar uang syariah yang menggunakan akad-akad yang sesuai syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah. Instrumen seperti sukuk, sertifikat investasi syariah antarbank, dan repo syariah dikembangkan agar umat Islam tetap dapat mengelola keuangan jangka pendek tanpa terlibat dalam riba.
Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama kontemporer sepakat bahwa pasar uang konvensional yang mengandung unsur bunga atau riba bertentangan dengan syariat Islam dan diharamkan. Ulama seperti Syekh Wahbah As-Suhaili dan Syekh Muhammad Taqi Usmani serta lembaga fikih seperti Majma' Al-Fiqh Al-Islami dan DSN MUI menegaskan hal ini. Sebagai alternatif, para ulama mendorong mengembangkan pasar uang syariah yang menggunakan akad-akad hal seperti mudharabah, musyarakah, dan wakalah, sehingga umat Islam dapat mengelola keuangan tanpa melanggar prinsip syariah. Itulah yang sempat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Erika Fitri. Di sini saya akan membahas materi mengenai bursa saham. Bursa saham adalah pasar terorganisir untuk memperdagangkan surat berharga seperti saham dan juga obligasi. Penghubung antara perusahaan yang membutuhkan modal dan juga investor yang ingin berinvestasi. Bursa saham menyediakan likuiditas, transparansi harga, dan penilaian kinerja perusahaan. Secara historis, bursa saham berkembang mengikuti kebutuhan pasar modern, termasuk penggunaan teknologi dan instrumen seperti derivatif. Bursa juga berperan sebagai indikator ekonomi dan sarana investasi yang stabil. Dalam perspektif fikih Islam, perdagangan saham diperbolehkan jika sesuai prinsip syariah, seperti berinvestasi di usaha halal, bebas dari riba, masyir, gharar, dan juga manipulasi. Transaksi harus jujur dan juga transparan. Untuk mendukung investasi halal, banyak bursa menyediakan indeks saham syariah dan instrumen seperti sukuk. Dengan demikian, bursa saham menjadi bagian dari sistem keuangan modern yang perlu disesuaikan dengan nilai-nilai Islam agar investasi berjalan etis dan berkelanjutan. Nah, adapun pendapat ulama seperti Yusuf Al-Qaradawi dan Ali Al-Qaradawi memperbolehkan investasi saham selama perusahaan bergerak di bidang halal dan tidak didominasi utang ribawi. Prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, serta penghindaran masyir dan gharar harus dipenuhi. Fatwa MUI nomor 40 tahun 2003 juga membolehkan jual beli saham dengan syarat tertentu. Namun, transaksi spekulatif seperti short selling dan derivatif tanpa aset real tidak diperbolehkan. Maka umat Islam dianjurkan berinvestasi secara selektif pada saham syariah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.